Halo, jumpa lagi dengan saya Mila Nabila 99. Oh ya, kemarinnya tuh aku nggak update perasaan hati ya, karena udah nggak nutut banget waktunya, mepet gitu. Jadi kemarin sempet cuman bikin 2 ya. Nah, yang untuk perasaan tuh nggak bikin. Nah, makanya kali ini untuk perasaan hati ya. Dan ini aku udah tarik untuk mantan ya. Silahkan dibayangin wajah mantan kalian, kemudian dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini aku menarik energi perasaan hati pasangan kalian ya. Jadi perasaan hati mantan pasangan kalian maksudnya ya. Jadi di sini aku tidak mau tahu kalian tuh lagi masih komunikasi atau udah saling ngeblok, nggak ada komunikasi sama sekali. Aku nggak peduli itu. Pokoknya di sini mau lagi komunikasi, masih ada komunikasi, ataupun keadaan udah saling ngeblok jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Pokoknya di sini bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan pasangan kalian kepada kalian ya. Oke, terkadang kan mantan biasa aja ya bawaannya. Terus kalian tuh komunikasi sama dia, kok biasa aja ya, kayaknya dia nggak ada perasaan sayang deh sama aku. Nah itu kan kamu nggak tahu hati dia yang sebenarnya. Nah di sini aku mau tahu perasaan hati dia yang sebenarnya ya. Mau ditutup-tutupin perasaannya, mau belak-belakan, pokoknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Kadang orang itu apa ya teman-teman, terlihat kayak peduli sama kamu, jadi kamu menginterpretasi, wah kayaknya dia masih ada chemistry deh buat aku, padahal belum tentu ya kan. Nah itulah maksudnya aku kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian? Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Bagaimanapun ini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif, berbagai hari lahir, tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai zodiak, berbagai siuk, berbagai weton ya. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan tidak bisa resonate hingga 100% ya. Bila kalian ingin personal reading sama aku, langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 07805867. Oke. Udah ya milihnya, kurasa udah panjang lebar ku ngomong dan cukup lama udah untuk memilih. So aku singkirkan dulu deh ini. Bagaimana sih perasaan hati mantan kalian yang sebenarnya ya kepada kalian? Ini dapatnya Knight of Wands, Knight of Swords, Justice. Aku melihatnya ini sudah terjadi ya. Artinya ini ada sedikit yang bikin gak enak ya di hubungannya mantan pasangan kalian dengan pasangannya. Kurasa di sini sebagian besar, karena bagaimanapun ini general reading ya. Jadi aku berkata sebagian besar gitu aja. Berarti yang namanya sebagian besar kan berarti ada yang jomblo ya. Ada yang masih jomblo mantan kalian, tapi sebagian besar udah punya pasangan lagi atau udah punya pengganti kamu gitu loh. Jadi di sini ada sedikit yang bikin kecewa ya di hati mantan pasangan kalian dari pasangannya kayak gitu. Dari pasangannya saat ini. Dan itu udah terjadi cukup lama gitu loh. Cuman kekecewaan itu masih sampai ke hari ini ya. Jadi dia masih ingat aja ya hal-hal yang kurang enak ya, yang kurang bikin srek ya hati mantan kalian kepada pasangannya kayak gitu. Nah sehingga di hari ini aku melihatnya dia itu lagi deket sama si A, sama si B, sama si C, sama si D, tapi dia milih ya. Tapi milihnya tuh dari fisik di sini ya. Contoh misalnya ya, dia cantik ya, dia semok mungkin ya. Kalau laki-laki dia six pack mungkin. Dia gagah mungkin ya, tinggi, besar, gagah tapi six pack. Mungkin kayak gitu. Pokoknya secara fisik ya. Jadi melihatnya tuh fisik di sini. Jadi belum melihat bagaimana pemikirannya, bagaimana wataknya. Jadi asal aja gitu ya. Bisa asal kenal aja. Misal contoh misalnya dia lagi dalam suatu acara misalnya, kemudian dia baru kenal dengan seseorang kayak gitu, kemudian ada yang cantik. Nah karena cantik aja dia, jadi dia di hari ini tuh ada sedikit obrolan yang cukup jauh gitu tuh. Nah itu ada perasaan gimana gitu, tapi hanya karena cantik gitu loh. Jadi hanya karena cantik aja dia suka gitu, belum tahu sifatnya kayak apa, atau bisa jadi kenal di media sosial ya, bisa seperti itu. Jadi dia di aplikasi-aplikasi dating misalnya, jadi yang cantik-cantik sama dia di add gitu ya. Nah di add kemudian udah deh ada pendekatan di sana gitu. Jadi masih belum yang gimana-gimana. Jadi
apa ya, belum melihat terlalu jauh tentang orang-orang itu. Tapi kurasa ini pendekatan itu lebih dari satu gitu loh ya. Jadi deket sama si A, sama si B, sama si C gitu di sini. Hanya karena cantik atau ganteng gitu loh. Kenapa dia kayak gitu? Nah, aku di sini ya, aku melihatnya karena hubungan mantan pasangan kalian dengan pasangan kalian itu kurang baik di sini ya. Pokoknya di sini ada hal-hal yang bikin kecewa di hati mantan kalian. Nah, itu yang membuat dia melampiaskan ya. Melampiaskan sehingga dia deket sama si A, sama si B, sama si C gitu loh. Hanya karena cantik aja. Karena dia merasa, kok hubungan aku sama pasangan aku kayak begini amat ya gitu loh. Gak nyenengin ya. Aku punya pacar tuh egois lah misalnya ya. Menangnya sendiri lah ya. Misalnya apalagi ya, kurang perhatian lah gitu, misalnya kayak gitu, contoh aja. Pokoknya nggak enak di sini, dia merasa kurang kurang nyaman lah dalam hubungan ini. Nah, kurang nyamannya hubungan ini ya, kurang nyamannya hubungan mantan kamu dengan pasangannya itu yang membuat dia itu bisa dikeras stres ya pikirannya ya, karena merasa gagal dalam hubungan ini, sehingga dia lampiaskan ya, sehingga dia tumpahkan ya kepada cewek-cewek di luar sana, kepada cowok-cowok di luar sana. Aku tidak melihat ya cewek-cewek di luar sana atau di dunia nyata, atau hanya yang aku kasih contoh yang di dating ya, aplikasi dating, entahlah, pokoknya dia lampiaskan kepada cewek-cewek yang lain gitulah ya, kepada cowok yang lain kayak gitu. Cuman dia milih yang cantik, yang ganteng gitu di hari ini kayak gitu. Terus karena ini ada kartu justice ya, bahkan saking merasa nggak nyamannya ya, kadang dia berpikir, apa aku harus berpisah aja ya sama dia, apakah aku harus putus aja ya sama dia, apakah hubungan ini nggak perlu dilanjutkan aja ya. Nah gitu loh, sampai ada pemikiran demikian di hari ini gitu loh. Apakah aku harus berhubungan sama yang lain aja ya, sama pacar aku, putus aja ya, mending aku sama, kan aku udah bilang ini lagi deket sama si A, sama si B, sama si C, apakah aku jadian aja ya sama si A gitu, apakah aku jadian aja ya sama si B gitu loh. Sampai ada pemikiran demikian di sini, saking merasa nggak nyamannya ya bersama pasangannya sendiri gitu loh, gitu ya di sini ya. Kalau semisal ini posisinya rumah tangga beda lagi, bukan bercerai gitu. Maksudnya di sini tuh aku kok aku merasa nggak nyaman ya di rumah. Istri aku tuh kayak begini ya, kadang dia marah ya, kadang dia cepat marah, dia misalnya bawaannya cemberut aja nih. Aku pulang kerja harusnya dia sambut dengan keramah tamahan, misalnya sepatu aku dibukain kayak, baju aku dibukain, dipijetin kayak, aku capek pulang kerja, aku pulang ke rumah dia cemberut bawaannya. Selalu aja istri aku kayak gitu, bikin aku nggak betah di rumah. Nah itu contoh ya, ini yang contoh yang berumah tangga. Kalau tadi tuh contoh yang pacaran. Nah kalau ini yang berumah tangga, bikin gak betah aku di rumah, bikin aku bosen nih sama istri aku. Nah akhirnya dia luapkan ketidaknyamanan dalam rumah tangganya tersebut, dia luapkan kepada cewek di luar sana gitu loh, contohnya kayak gitu ya, atau cowok-cowok di luar sana gitu loh. Tapi itu meluapkannya tuh memilih di sini ya, memilih yang cantik, memilih yang ganteng kayak gitu teman-teman. Jadi di hari ini kayak gitu ya, sampai ada pemikiran, apakah aku harus putus ya gitu loh. Sampai ada pemikiran demikian, apakah aku harus putus dan aku jadian sama ini ya gitu loh. Sampai ada pemikiran demikian di sini buat yang pacaran loh ya. Kalau yang menikah ya nggak segitunya, nggak sampai mau bercerai, enggak gitu, nggak kesana. Kalau yang pacaran di sini, karena udah beda makna ya. Kalau pacaran, kalau menikah tuh beda makna gitu loh. Sampai ada pemikiran demikian. Tapi dia tuh kayak gini ya, apakah aku harus putus aja ya sama pacar aku, apakah aku sama si A gitu ya. Jadi dia melihat si A itu kok baik gitu ya, kok ramah, beda sama istri aku yang bawaannya kurang senyum di rumah lah gitu ya, gitu. Tapi kalau yang pacaran, kok pacar aku sendiri suka marah-marah, suka begini begitu, kok aku sama cewek di luar dia kok baik ya, kok periang gitu ya, kayaknya aku nyaman sama dia gitu loh. Apakah aku harus putus aja ya sama pacar aku, apakah aku harus jadian ya sama si A misalnya. Padahal ini masih belum tahu mendalam ya, dengan yang orang luar itu belum tahu mendalam, jadi hanya merasa kok nyaman ya, kok cantik gitu loh. Udah cantik dia gitu ya, dia udah cantik, periang lagi bawaannya sama aku, beda sama pacar aku yang suka cemberut lah, marah-marah. Nah misalnya kayak gitu, itu teman-teman. Oke, paham ya? Itu jadi di sini
ini nggak ingat sama sekali tentang kamu, sama sekali nggak ingat. Malah di sini hatinya itu kecewa sama pasangannya ya, dan dia itu lagi deket dengan seseorang di luar sana. Jadi bukan kamu ya, bukan kamu. Jadi di sini nggak ada perasaan hati yang bagaimana sama kamu, nggak ada di sini, nggak ada perasaan di sini. Bahkan lupa sama kamu gitu. Bahkan kamu itu nggak terbesit di pikiran dia ya. Buat kamu yang pilih nomor 1 di hari ini, kamu nggak terbesit di pikiran dia. Jadi jangankan ngomong perasaan ya, terbesit aja enggak. Malah di sini lagi deket sama orang yang lain di sini ya. Selain kamu, selain pacarnya sendiri gitu loh ya. Kalau udah menikah, selain apa ya, dia saat ini lagi deket sama seseorang di luar sana gitu, sama istri, muak gitulah ya, males gitulah ya, gitu ya. Jadi nggak ada perasaan yang gimana sama kamu, oke? Nggak ada perasaan. Di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Libra ya. Ini Libra yang paling kuat energinya ya. Libra tinggi sekali, paling tinggi Libra ini energinya ya. Sekali lagi, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Libra yang paling kuat energinya. Oke. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya ya mantan pasangan kalian kepada kalian ya. Update hari ini, hari Rabu ya, Rabu 4 November 2020. The Hierophant, The Chariot, ini 8 tongkat ya, Eight of Wands. Wah, ini mah aku sih tidak melihat ini udah punya pasangan atau belum. Aku nggak melihat sejauh itu karena di sini nggak ada gambaran-gambaran. Satu kartu pun nggak ada gambaran yang menggambarkan ini orang punya pasangan, nggak ada. Punya pasangan atau jomblo nggak menggambarkan kayak gitu loh. Cuman di sini intinya perasaan hati dia yang sebenarnya ya. Sekali lagi, ini mau jomblo, mau berpasangan, perasaan hati dia kepada kamu itu luar biasa ya. Masih luar biasa di sini. Ini di hari ini dia banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa ya, tanpa kamu tahu ya. Di sini itu juga mendoakan kamu ya, mendoakan gimana ya, kalau ada masalah sama kamu bisa dikomunikasikan, bisa diselesaikan gitu loh di sini ya. Bahkan ini berdoa kepada Sang Maha Kuasa, ingin kembali sama kamu, ingin merajut hubungan lagi dari awal lagi sama kamu, diperbaiki gitu ya. Dan ini seolah kayak berjanji gitu ya, aku nggak akan pernah membuat dia itu sakit hati ya. Aku akan buat dia itu nyaman bersama aku karena aku mencintainya ya, karena aku masih sayang sama dia. Aku ingin kasih energiku, waktuku untuk peduli sama dia, untuk mencintai dia, untuk memberikan kasih sayang sama dia, untuk perhatian buat dia, untuk menjaga dia, untuk merawat dia gitu loh. Pokoknya wah banget gitu, wow banget perasaannya. Jadi masih gede perasaannya di sini, masih besar perasaannya di sini sama kamu teman-teman ya. Ini ya dia pengen memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada hal-hal yang selama ini ya, waktu kalian berkomitmen dulu, ada hal-hal yang masih belum selesai, karena ini aku melihatnya ini hatinya dia ya, masih merasa ada sesuatu yang belum selesai dan pengen diomongin lagi gitu. Jadi ini membuat di hati dia tuh mengganjal di hatinya, mengganjal di pikirannya, seolah ini loh, aku kayak gini maksudnya, kamu jangan marah ya, aku tuh sebenarnya sayang sama kamu, nah kayak gitu loh ya. Jadi ini merasa belum selesai ya, merasa kayak ada hal-hal gitu ya, ada hal-hal yang belum kamu tahu, bahwa sebenarnya tuh aku sayang sama kamu, aku tuh kayak gini maksudnya, kamu jangan salah paham gitu loh. Dia pengen ngomongin itu sebenarnya, ini mengganjal. Jadi di hari ini ya, entah ini posisinya kamu diblokir sama dia, misalnya kamu itu di sini saling ngeblok ya, kak aku tuh udah diblok semua sama dia, media sosial aku udah diblok semua nih ya, terus nomor HP aku bahkan di blacklist kak sama dia, udah nggak ada, kita saling blacklist nih nomor HP, masa dia inget sama aku. Nah kamu kan nggak tahu perasaannya orang, kamu kan nggak tahu hatinya orang, kamu kan nggak tahu pikirannya orang ya. Sekalipun misalnya kamu itu putus sama dia 3 tahun yang lalu misalnya, itu masih ingat sama kamu kalau kondisi tebaran ini loh ya, kayak gitu. Mohon maaf ya agak keluar dari masalah di sini ya, dari konten ini. Aku mau cerita tentang aku sendiri ya. Jujur ya, dulu aku sebelum menikah aku pernah punya pacar tuh ya.
Kan aku kan baru menikah toh, masih baru. Jadi udah lama kejadiannya nih. 2000 berapa ya? 2012. Nah, aku punya pacar ya. Dan itu aku putus ya. Terakhir pokoknya aku putus tuh tahun 2012 gitu loh maksudnya aku. Nah, tahu nggak sih? Aku tuh bener-bener bisa melupakan dia setelah 4 tahun. Bayangin. Setelah 4 tahun. Rasanya tuh aku kok pengen males, kok males mau nikah. Pokoknya aku maunya tuh balikan sama dia, pengen nikah sama dia gitu loh teman-teman. Makanya sampai aku tuh nggak nikah dulu. Kenapa ya kan? Karena masih kepikiran sama orang itu, padahal udah 4 tahun yang lalu putusnya. Nah ya, kembali lagi di sini contoh aja. Jadi kalau semisal posisi kamu di blok sama dia misalnya, tapi tanpa kamu tahu ya, sekalipun kamu udah lama putusnya, mau 4 tahun kayak aku, kayak yang tadi aku ceritakan misalnya ya, kak aku udah lama putusnya sama dia, nggak mungkin dia masih ingat sama aku. Nah kamu kan nggak tahu hatinya orang ya. Buktinya aku nih ya, 4 tahun putus ternyata belum bisa move on dari mantan. Bahkan aku rasanya tuh kayak, aduh aku tuh nggak mau nikah sama cowok lain selain sama dia gitu teman-teman. Nah kamu kan nggak tahu hatinya orang ya kan. Kamu kan nggak tahu hatinya orang, sekalipun udah putus lama, tapi perasaan hati tuh nggak ada yang tahu gitu loh, meskipun udah lama putus misalnya ya. Apalagi ini posisinya masih baru putus seandainya, wah itu masih ibaratnya kayak kuburan tuh, masih basah-basahnya, jadi belum belum kering banget ya, kamu nggak lupa gitu loh ya. Ini mau posisinya kamu udah putus lama atau baru, yang pasti ini masih besar sama kamu. Sekalipun lama putusnya, ini masih besar perasaannya sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu ya pengen balikan sama dia, berpotensi sih balikan di sini. Buat kamu yang pilih nomor 2, berpotensi. Kan gini ya, contoh, kamu itu di blok nih sama dia misalnya, udah nggak ada sama sekali komunikasi. Coba kamu cari cara. Kalau kamu masih sayang sama dia loh ya, maksudnya aku. Kalau nggak sayang ya nggak, ya buat apa? Kalau udah nggak sayang ya buat apa? Ini buat yang masih sayang, yang masih pengen balik. Kan kamu nonton video aku di sini ya kan? Oh ternyata kata Kak Nabila tuh dia masih sayang sama aku ya gitu ya. Coba deh aku komunikasi duluan, aku pakai nomor lain, kan aku di blacklist nih nomorku gitu ya. Coba deh aku hubungi dia, coba aja kamu hubungi dia ya. Buat kamu yang pilih nomor 2 di sini, ini berpotensi kamu, komunikasi kamu tuh akan direspon sama dia ya. Perasaan kamu akan direspon. Kenapa? Karena perasaan dia sendiri sama kamu cukup besar, sangat malah ya, sangat besar. Bahkan di hari ini ya, di hari ini dia itu diam-diam mendoakan kamu ya, mendoakanlah kalian berdua itu bisa bersatu lagi gitu. Jadi berdoa kepada Sang Maha Kuasa, pengen balik sama kamu gitu loh ya. Ini pengen ngomong sama kamu, pengen komunikasi sama kamu, bahkan pengen bertemu di sini ya. Pengen ngomong langsung, bukan ngomong di telepon gitu loh. Maunya tuh ketemu langsung, terus ngomongin, maksudnya aku tuh kayak gini, kamu jangan salah paham, sebenarnya tuh aku sayang banget sama kamu gitu loh. Dia pengen ngomong kayak gitu di sini gitu loh ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi makanya aku bilang, kalau kamu di sini pengen balik ya, ini berpotensi bisa balikan gitu loh. Kamu yang nomor 2 di sini gitu. Sayang banget, luar biasa ya. Pengen memperbaiki lagi ya. Hubungan yang sudah hancur pengen diperbaiki lagi, pengen bersatu lagi, pengen kembali stabil, bahkan pengen selalu bersama kamu gitu loh di sini. Pikirannya tuh loh ya. Jadi pikirannya tuh pengen selalu bersama kamu. Udah, aku pokoknya nggak mau sampai pisah lagi sama dia. Yang sampai aku putus lagi sama dia. Aku pengen lah sama dia ya, pengen balikan. Terus aku benar-benar mau menjaga dia gitu ya. Aku mau bersama dia lah sampai mati gitu loh di sini. Luar biasa sayangnya gitu teman-teman ya. Di sini kamu di-link dengan Taurus, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Selamat buat kamu yang pilih nomor 2. Keren banget kartunya soalnya. Oh ya, buat kamu yang ingin personal reading ya, langsung WhatsApp admin aku ya di nomor 0831 0780 5867 ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, bagaimana sih perasaan hati mantan pasangan kalian kepada kalian di hari ini ya. Ini ada kartu Knight of Pentacles, Queen of Wands, ini Two of Cups. Oh, ini mah juga udah punya pasangan di sini. Oh, sama, ini mah pengen balik nih sama kamu. Sama kayak nomor 2, pengen balik, cuman bedanya kamu hati-hati sama dia. Karena ini orang ya nggak bakal ngomong sama kamu kalau udah punya pasangan, ya, nggak bakal ngomong di sini. Ya, ini loh, soalnya ini ada kartu Knight of Pentacles ya. Dia nggak bakal ngomong sama kamu kalau dia tuh udah punya pasangan di sini, dan dia sama kamu niatnya main-main ya. Main-main aja kan, nggak ada niatan
sampai ke jenjang lebih serius, misalnya kayak pernikahan, nggak mau ke sana, nggak sejauh itu ya, karena dia lebih memilih pasangannya sendiri dibanding kamu gitu loh ya. Dan kalau secara fisik ya, kalau ngomongin fisik di sini, dia melihat kamu tuh cantik ya, cantik ganteng lah kalau cowok gitu ya, seksi lah kayak gitu. Kalau cowok tuh kayak wah berotot ya gitu, wah six pack ya, wah gagah ya, bla bla bla. Pokoknya masalah fisik di sini keren gitu ya, baik cowok maupun cewek. Di mata mantan kamu, kalian tuh masih keren di sini gitu loh. Dan dia masih tertarik lah ya, masih masuk apa ya, selera dia lah fisik kalian di sini. Tapi kalau ngomongin dendam ya, ngomongin marah, masih ada kemarahan sama kalian gitu. Terus dan walaupun ini pengen balik sama kalian, nggak ada niatan serius sama kalian, hanya main-main. Bagaimanapun, walaupun kamu cantik di mata dia, walaupun kamu ganteng di mata dia, ini orang keras hatinya. Jadi di pikiran dia, enggak, aku nggak bakal milih kamu kok, aku nggak bakal nikahin kamu kok, aku cuman ya main-main aja, seneng-seneng aja kok, kamu tambah cantik ya, kok kamu tambah ganteng ya, gitu aja di sini. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Karena kenapa? Karena ini orang lebih kuat pada marahnya ya sama kamu. Kalau dikata dendam sih gimana ya, bisa, dendam bisa gitu. Pokoknya nggak mau, karena dia keras hatinya ya. Walaupun ini orang menilai kamu cantik, masih ganteng, masih masuk selera dia, tapi dia tidak akan pernah gitu ya, di pikiran dia nggak akan pernah mau serius sama kamu di sini. Jadi kamu hanya dibuat main-main aja di sini gitu. Sekali lagi, pengen balik sama kamu tapi hanya buat main-main. Dan dia udah punya pasangan gitu loh ya, udah punya pasangan di sini. Dia tuh udah pasangannya orang di sini. Tapi sekalipun dia balik sama kamu, dia nggak akan pernah mengakui bahwa dia tuh udah punya pasangan di sini. Kenapa? Ini loh, ada kartu Knight of Pentacles soalnya. Nggak akan jujur ya kalau dia tuh udah punya pasangan, udah jadi pasangannya orang gitu. Dia nggak bakal jujur di sini mah. Ini loh, Knight of Pentacles ya. Jadi hati-hati ya. Apalagi ya kok bisa pengen balik sama kamu, karena di sini aku cuma ambil 3 tebaran kartu aja gitu ya. Nah kan, lihat Two of Cup di sini, pengen balik di sini mah. Dan ini juga mengartikan dia udah punya pasangan ya. Nih loh, cewek sama cowok. Ini mengartikan dia tuh udah punya pasangan, dan Two of Cup di sini juga mengartikan pengen balik sama kamu gitu. Nah, lihat Three of Cup. Udah punya pasangan, teman-teman. Tapi sekalipun nanti balikan sama kamu, dia nggak bakal ngaku kalau dia tuh udah punya pasangan gitu loh. Lihat 3 koin. Ini loh, ada gambarnya wanita pakai dress hijau, dress merah, dress biru ya, 3 cup, 3 cangkir. Nah, ini mengartikan ada orang ketiga di mata kamu lah, maksudnya ini udah punya pasangan gitu loh ya. Makanya aku bilang, ini nggak mau pilih kamu, dia tetap memilih pasangannya sendiri gitu loh. Kamu hanya dia buat main-main aja, karena kok melihat gini ya, kok mantan aku makin cantik aja ya, kok mantan aku masih cantik aja ya, kok mantan aku masih ganteng aja ya ternyata gitu loh. Ya, tapi ya itu doang sih di sini, nggak mau yang lebih. Jadi sekedar pacaran aja, main-main aja. Kamu nggak bakal dibawa ke jenjang, kamu nggak di pikiran dia kamu nggak mau dibawa ke jenjang serius di sini mah. King of Pentacles, sayang sama pasangannya sendiri gitu loh ya, masih memilih pasangannya sendiri lah. Nah kan udah punya pasangan dia. Ini loh, ada kartu King of Wands, pasangannya orang, udah punya pasangan gitu. Nah kan, jadi dia pengen di belakang pasangannya tuh pengen bohong gitu ya, pengen bohong bahwa dia tuh pengen balik sama kamu. Jadi nggak mau, jangan sampai gitu ya, ada pikiran aku tuh pengen balik sama si mantan, tapi jangan sampai nih pasangan aku tahu gitu ya kalau aku tuh balikan sama si mantan gitu ya. Jadi ini masih di pikiran dia, kadang suka bingung ya, aku harus gimana ya gitu loh ya, aku harus gimana ya, aku pengen balik deh sama dia walaupun sekedar main-main, tapi aku nggak tahu caranya gitu loh ya. Karena posisinya tuh putus gitu ya, malu dong, gengsi dong. Terus tiba-tiba aku ngubungin dia so baik, kayak pasti dia bertanya-tanya ya, nggak ada angin nggak ada ombak, kok tiba-tiba dia baik nih sama aku, mau apa nih, kan malu juga, gengsi juga. Jadi bingung di sini. Di satu sisi pengen balik sama kamu karena kamu masih cantik katanya ya, tapi ini malu. Jadi aku tuh mau memulai dari mana ya komunikasi. Jadi yang selama ini nggak ada komunikasi, putus posisinya, terus tiba-tiba aku ini apa, beda bahasa aku karena aku pengen balik gitu kan, gimana ya. Jadi dia bingung di sini mau dari mana komunikasinya gitu loh.
Nah kan, sehingga dia lebih memilih pada menggantungkan keinginannya, bukan perasaannya sih, keinginannya gitu ya. Jadi ini teman-teman, ini nggak nampakin sama kamu. Contohnya kayak gini, sekalipun kamu sama dia masih komunikasi ya, jadi dia itu hambar ya, datar kok, bahasa dia tuh di mata kamu datar gitu. Jadi seolah kamu itu beranggapan, wah kayaknya mantan aku memang gak ada perasaan nih sama aku, wah kayaknya mantan aku udah merasakan kenyamanan bersama perempuan lain nih, perempuan baru atau cowok baru gitu. Buktinya sama aku biasa-biasa aja, datar-datar aja, kayaknya dia tuh benar-benar udah gak sayang deh sama aku. Nah, seandainya kamu berpikiran demikian ya, karena dia pinter menutup di sini ya, karena dia lebih memilih menggantungkan keinginannya. Jadi walaupun keinginan dia pengen berhubungan lagi sama kamu gitu ya, pengen komitmen lagi sama kamu, tapi dia nggak tahu caranya gitu ya, nggak tahu caranya, juga malu iya, gengsi iya, sehingga niat dia di sini terurungkan gitu ya, niat dia pengen balik sama kamu terurungkan. Yang ada karena dia gengsi, karena dia malu, perkataannya tuh datar-datar aja, kayak nggak menampakkan ingin balik sama kamu gitu loh. Jadi kamu seolah beranggapan gitu ya, udah nggak ada perasaan yang gimana-gimana sama kamu, bahkan kamu merasa jangan-jangan aku tuh jelek ya di mata dia gitu, makanya dia tuh apa ya, biasa-biasa aja sama aku. Nah kamu jangan salah ya, padahal di hati dia, di pikiran dia kamu cantik katanya, walaupun ini orang tidak ada pikiran ya. Kalau misalnya ngomongin cinta, aku rasa ada sih cinta di sini, sebenarnya masih ada sih, cuman karena ini orang lebih apa namanya teman-teman, lebih didominasi marahnya kepada kamu, jadi bisa dikata kayak yang aku bilang tadi, dendam gitu. Jadi nggak mau aku nikah sama kamu gitu loh, walaupun sebenarnya masih ada perasaan ya sama kamu gitu loh. Kalau perasaan sih ada di sini. Kenapa ini ada kartu King of Cup, King of Pentacle, soalnya jadi ada perasaan ya. Man of Phone, jadi masih ada perasaan sebenarnya, cuman karena ini orang lebih didominasi marahnya ya sama kamu, atau dendamnya sama kamu, jadi nggak mau menikah sama kamu gitu loh. Tapi kalau semisal pacaran biasa, muter-muter di pacaran aja ya, ada keinginan demikian, tapi dia nggak tahu caranya, nggak tahu cara memulainya gitu loh ya, nggak tahu cara memulainya di sini dari mana gitu loh. Aku harus memulai dari mana nih, kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau memilih ya, dia lebih memilih pasangannya saat ini dibanding kamu gitu ya. Kalau memilih ke jenjang lebih serius gitu loh ya, memilih pasangannya saat ini dibanding kamu, kayak gitu ya. Kalau membandingkan perasaan, kurasa kalau perasaan ya, kurasa lebih pada kamu deh perasaannya sebenarnya loh. Perasaan yang sebenarnya tuh kepada kamu, tapi untuk memilih ke jenjang lebih serius sama pasangan saat ini ya, karena dia lebih didominasi marahnya sama kamu. Jadi lebih besar marahnya sama kamu. Itu yang membuat dia harus buang-buang gitu ya, harus buang-buang keinginan menikah sama kamu gitu loh ya, harus dibuang gitu. Kalau sekedar pacaran biasa, ketemu biasa, terus pacaran, nggak apa-apa deh kayak gitu dia, karena kok mantan aku cantik ternyata gitu ya, kok mantan aku ganteng ternyata gitu. Atau bisa kayak gini ya, bisa jadi, oh ternyata kok dia setelah putus dari aku kok makin cantik aja ya, kok makin ganteng aja ya gitu, bisa ya. Jadi intinya lebih besar ke kamu deh perasaannya. Nah kan ya, Three of Wands, cinta segitiga. Jadi dia pengen balik nih sama kamu. Nih 1, 2, 3, kamu, pasangan sekarang, si dia gitu. Tapi karena yang dipegang di sini, berarti ini pasangannya saat ini ya. Pasangan saat ini kamu, ini mantan kamu gitu loh. Jadi pengen balik teman-teman. Cuman karena dia lebih gede marahnya, lebih gede dendamnya di sini, akhirnya nggak mau memilih kamu kalau urusan ke jenjang lebih serius kayak gitu ya. Terus sebenarnya tuh pengen balik sama kamu, walaupun tuh hanya sebatas pacaran aja. Itu sih. Coba ya aku ambil kartu aja ya di sini ya, lebih tepatnya ya. Ini membandingkan perasaan hati antara perasaan hati kepada kalian ya teman-teman, dengan pasangannya saat ini. Jadi aku mau bandingkan di sini perasaan hati yang sebenarnya lebih besar kepada siapa ya? Perasaan hati mantan pasangan kalian kepada kalian
dan kepada pasangannya saat ini tuh lebih besar kepada siapa perasaan hatinya. Di sini aku mau membandingkan lebih gede, lebih besar kepada siapa perasaan hatinya. Lebih kepada kamu deh ya, lebih besar kepada kamu atau lebih besar kepada pasangannya saat ini. Jadi lebih besar kepada siapa? Lebih besar kepada siapa? Coba aku ambil yang buat kamu dulu deh di sini. Wow, ya kan? Perasaannya begitu besar sama kamu, Ten of Cup. Wow. Ya, sebentar ya. Ini kamu ya, ini dia. Nah, kan justru sama pasangannya sendiri ini ragu. Gak yakin. Dia sendiri tuh gak yakin dengan perasaannya sendiri kepada pasangannya. Dia gak yakin dengan perasaan dia sendiri ya, kepada pasangannya saat ini. Gak yakin gitu loh. Nah, sedangkan sama kamu, sebenarnya perasaan dia masih besar kepada kamu. Cuman karena ini orang lebih besar marahnya, lebih besar dendamnya kepada kamu, jadi hanya sama kamu itu hanya yaudah deh, aku hanya pacaran aja, muter-muter di pacaran aja. Jadi kayak main-main gitu sama kamu. Gitu teman-teman. Kalau ngomongin cinta sih lebih pada kamu sebenarnya ya, dibanding pasangannya saat ini ya. Bahkan dia merasa gak yakin gitu ya dengan perasaan dia sendiri kepada pasangannya saat ini gitu loh ya. Cuman bagaimanapun ini orang karena dia marahnya gede banget sama kamu, sampai ada pemikiran aku nggak mau nikah sama kamu, aku masih marah sama kamu. Ya udah, kamu hanya tak buat main-main aja gitu loh. Jadi mau main-main aja sama kamu, niatnya di sini mau main-main aja, dendam ya, ada perasaan marah dendam, jadi tak mainin aja gitu loh. Gitu. Entah kamu kenapa dulu masalahnya kok sampai begini nih orang marahnya gitu loh ya. Oke. Di sini kamu di link dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Sekali lagi untuk personal reading langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Oke teman-teman, sekian itu dulu dari aku ya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.